Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dede. Selamat pagi Kak Yola. Gimana nih adik-adik, kabarnya masih pada sehat kan semuanya? Ya, pada sekolah semua ya. Ya adik-adik, kita bersyukur hari ini kita kembali dalam IPA online. Ya adik-adik, sebelum memulai ibadah, Adik Idris dan Kak Yola persilahkan kita semua untuk mengambil saat teduhnya ya. Bagi berdiri, memuji nama Tuhan dan hidup ceria 349 semua yang tercinta. Ikutin gerakannya ya. Ya Tuhan Yesus yang berkata di dalam surga, ucap syukur untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya tuntun Tuhan dalam setiap ibadah. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya. Kita buka Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, adik-adik di rumah membaca ayat yang genap ya. Adik-adik akan membaca ayat yang ganjil. Adik-adik akan membacanya bersama dengan Kak Yola. Sudah siap adik-adik? Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertekuk-tanganlah, menyerukanlah Allah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan iringan sorak-sorak. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Abraham, sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi. Dia sangat dimuliakan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian. Firman Tuhan ada di dalam. Yuk, bangkit berdiri dan ikuti gerakan Kak Yola ya.
lagi sama Kak Bella. Kali ini kita akan sama-sama lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah pada siap kan? Nah, adik-adik, biar kita semakin mantap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami boleh sama-sama lagi mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami hari ini. Pimpin kami juga Tuhan, agar kami boleh duduk diam mendengarkan. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik udah siap kan Alkitabnya? Coba diambil Alkitabnya. Nah, kita membuka dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, adik-adik sebelum lanjut dengan Alkitab terbuka, kita mau nyanyi Alkitab. Adik-adik tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, dibuka ya adik-adik. 2 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Nah adik-adik, kita akan sama-sama membacanya. Adik-adik di rumah ikut membaca juga ya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca dari judulnya ya. 1, 2, 3. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah adik-adik pembacaan firman kita, haleluya. Nah adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang pemimpin rohani.
Nah, sebelumnya kakak mau sapa nih adik-adik di rumah. Selamat pagi adik-adik. Dijawab ya, sekali lagi, yang semangat. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik sudah semangat semuanya. Semuanya sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi merupakan surat Paulus yang dikirim kepada jemaat di Korintus. Nah, pada saat itu, Paulus itu sedang pergi ke daerah Makedonia atau Troas. Wah, tempat itu jauh dari kota Korintus. Tapi Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus supaya meskipun jauh, Rasul Paulus tetap memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, adik-adik, ternyata meskipun Rasul Paulus itu jauh, Rasul Paulus itu tetap ingat ya kepada jemaat di Korintus. Nah, apalagi pada saat itu terjadi kekacauan di Rasul Paulus. Wah, kira-kira kenapa ya? Ternyata di kota Korintus saat itu banyak rasul-rasul palsu. Waduh, ternyata rasul-rasul palsu ini menyesatkan iman percaya orang-orang yang ada di jemaat Korintus. Nah, ternyata rasul-rasul palsu ini mereka itu melayani bukan untuk Tuhan. Waduh, jangan dong ya. Ternyata mereka itu melayani untuk dilihat dan mendapatkan pujian dari manusia. Wah, gak boleh dibiarin nih. Makanya adik-adik, Rasul Paulus itu mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka itu tidak percaya kepada rasul-rasul palsu itu. Nah, demikian adik-adik. Jadi Rasul Paulus itu mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita itu harus memuliakan Tuhan, bukan untuk semata-mata kepentingan diri kita sendiri, untuk dipuji orang atau dilihat orang. Jangan ya adik-adik, bukan seperti itu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita itu menjadi pemimpin rohani buat orang lain. Kita harus menjadi teladan. Dan semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. Kita harus rendah hati, seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani kita. Dan kita juga harus penuh kasih adik-adik. Nah, demikian adik-adik. Jadi bukan untuk kesombongan diri kita ya, bukan, tetapi kita melayani untuk Tuhan. Nah, sebelumnya kakak tanya nih, adik-adik udah pada tahu belum kata melayani? Ya, melayani itu kita memberikan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa sih kita melayani? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melayani kita, sehingga kita harus melayani kepada sesama kita. Tentunya dengan hati kita yang tertuju kepada Tuhan, supaya nama Tuhan itu semakin dimuliakan. Nah, adik-adik, sebelum lanjut, kakak mau cerita nih tentang Bobo yang menjadi ketua kelas. Disimak ya adik-adik ceritanya. Di rumah Bobo. "Mak, aku jadi ketua kelas," cerita Bobo kepada emak. "Hebat. Apa susahnya sih jadi ketua kelas? Aku juga bisa," kata Coreng. "Jadi ketua kelas itu enggak mudah loh. Kamu harus bisa mengatur teman-temanmu," kata emak. "Hari ini kelas Coreng juga mengadakan pemilihan ketua kelas. Pasti aku yang akan terpilih," batin Coreng. Tapi ternyata Pepi yang terpilih jadi ketua kelas. Coreng jadi wakilnya. Coreng kecewa. Pulang sekolah, Bobo asik bercerita kepada emak. "Mak, tadi kelasku menang lomba kebersihan." Emak mengacungkan jempolnya. "Siapa dulu dong ketua kelasnya?" seru Bobo. "Ah, itu sih kecil," komentar Coreng. "Kalau aku jadi ketua kelas, pasti kelasku yang terhebat," gumam Coreng sambil berjalan ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Guru mengumumkan, "Hari ini Pepi tidak masuk. Coreng, gantikan Pepi menjadi ketua kelas ya." Coreng senang. Sekarang dia bisa mengatur teman-temannya. "Hei, dengarkan kata Bu Guru dong," bisik Coreng kepada temannya yang asik mengobrol. Tapi mereka cuma melirik sekilas dan melanjutkan obrolan. Waktu istirahat,
Anak-anak ribut. Wah, ada yang berkelahi. Hei, berhenti dong. Coreng berusaha melerai mereka. Tapi tidak ada yang mau mendengar teriakan Coreng. Untung Pak Guru segera datang dan melerai. Kok kelas kotor sekali? Spidol untuk menulis juga nggak ada, kata Pak Guru. Coreng, ternyata hari ini kamu belum bisa jadi ketua kelas yang baik. Coreng hanya menunduk ditegur Pak Guru. Coreng lega ketika semuanya berlalu. Ternyata jadi ketua kelas itu berat ya, kata Coreng. Bobo hebat, bisa jadi ketua kelas yang baik. Ini baru sehari jadi ketua kelas, bagaimana kalau setahun? Coreng tidak berani membayangkannya. Nah, adik-adik, kita belajar nih dari Bobo dan juga Coreng lewat cerita tadi. Bobo sungguh mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai ketua kelas. Sedangkan Coreng, dia semata-mata ingin dipuji, ingin dilihat baik sebagai ketua kelas. Kita belajar ya adik-adik untuk menjadi seorang pelayan, untuk yang sebagai orang yang melayani, kita harus melakukannya untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk keinginan kita sendiri. Nah, demikian adik-adik sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang melayani, kita harus sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan itu dari hati untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita tidak sombong, tetapi kita punya sikap rendah hati. Dan kita tentunya mengandalkan Tuhan saja, karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk melayani. Nah, melayani itu banyak bentuknya adik-adik, bukan hanya sebagai ketua kelas saja ya. Bahkan hal-hal kecil, misalnya kita berbagi makanan kepada kakak, atau membantu mengerjakan tugas adik kita, atau membantu orang tua di dalam mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, mengepel, atau merapikan tempat tidur. Itu semua kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu bisa disebut melayani. Jadi banyak hal ya adik-adik yang bisa kita lakukan. Mengasihi orang-orang di sekitar kita, memberikan senyum sapa yang ramah, itu juga melayani. Kita lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa tahu perbuatan Tuhan itu yang besar lewat tingkah laku kita, perbuatan kita adik-adik, lewat sikap kita. Nah, demikian adik-adik, kiranya adik-adik di rumah kita semua bisa menjadi pelayan yang penuh kerendahan hati. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk dipuji orang, tapi semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh memuliakan Tuhan juga. Dan ingat ya adik-adik, kita gak boleh sombong, karena semuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk juga meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk selalu terus rendah hati. Pesan terakhir, kita akan baca Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah demikian adik-adik. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan menutup firman kita hari ini dengan doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa melayani Tuhan. Dan itu semua kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus memiliki kerendahan hati. Tuhan, inilah doa kami. Pimpin kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Haleluya, amin. Nah untuk aktivitasnya, adik-adik menghafal tadi ya Matius 5 ayat yang ke-16. Adik-adik boleh pakai gerakan ya, supaya adik-adik bisa lebih mudah menghafalnya. Sampai jumpa di Impa Online minggu depan ya. Nanti aktivitasnya di-upload dan di-tag @PA Wismasi. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Firman Tuhan.
dari pemimpin teratas hingga pemimpin terbawah. Tuhan juga berkati orang-orang yang sedang memimpin bangsa dan hari ini agar berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati pada tim para medis. Tuhan, biarlah Tuhan beri kesabaran, beri kemurahan hati Tuhan untuk setiap tugas yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan juga berkati setiap orang-orang yang sedang terkena corona, kiranya Tuhan sembuhkan mereka Tuhan, dan apa yang mereka rasakan bisa menjadi berkat bagimu Tuhan. Tuhan, lalu juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah Tuhan berkati gereja ini Tuhan, dalam setiap aktivitas gereja ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pada setiap rekan, pada setiap majelis, pendeta yang ada Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka Tuhan, biarlah Tuhan beri yang terbaik Tuhan untuk setiap apa yang mereka lakukan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang mereka lakukan untuk hanya semata-mata menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, hanya dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk pendidikan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjaga roh semangat belajar kami Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui belajar di rumah, kami tetap semangat Tuhan untuk belajar, mengikuti setiap tugas-tugas Tuhan yang tetap berikan kami hati yang tekun Tuhan untuk belajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Biar Tuhan yang tetap menjaga, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan memberkati juga setiap teman-teman kami yang sedang sakit. Biar Tuhan yang pulihkan, berkati setiap obat, berkati setiap makanan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan, hal itu mereka boleh sembuh kembali Tuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang bulan November. Kami bersyukur Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia atas mereka. Biar Tuhan yang menjadikan mereka anak-anak yang terus mau menyenangkan hati Tuhan. Berkati dalam sekolah, dalam kesehatan, dalam apapun Tuhan, biarlah mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kakak, adik. Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami, Tuhan yang tetap menjaga, melindungi. Tuhan, di pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan yang memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, dalam sekolahnya, Tuhan yang memberkati Tuhan. Berkati dalam kesehatan, biarlah Tuhan yang tetap memberikan hati yang bersukacita untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Adik-adik di rumah udah punya celengan belum? Nah, bagi adik-adik yang sudah mempunyai celengan, celengan ini bisa digunakan sebagai tempat adik-adik memberikan persembahan. Di dalam celengan ini ada persembahan mereka maupun persembahan IRT ataupun ibadah hari Minggu. Nah, adik-adik, jika adik-adik yang belum mempunyai celengan, adik-adik boleh mengumpulkannya ke papa atau mamanya.
Tuhan Yesus, di saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan yang boleh mengelola persembahan ini Tuhan, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan terus dimuliakan melalui berkat-berkat yang tersalur Tuhan. Terima kasih Bapa buat rahmat dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tapi Kak Yola, sebelum menutupi pola kita hari ini, kita mau ajak adik-adik di rumah nih untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Yesus kekasih Tuhan. Ikuti doanya ya. Adik-adik, saatnya kita akan menutup. Mari kita matanya saat kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada ini kami kembali padamu Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri Tuhan. Tuhan, terima kasih telah menuntun kami ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan berkati pada kakak-kakak lain yang sudah melayani pada hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak yang sedang sekolah minggu Tuhan, mengikuti ilmu sekolah minggu Tuhan. Tuhan juga berkati aktivitas kami selanjutnya dan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan, haleluya. Adik-adik, akhirnya kita sudah sampai nih di akhir informasi kita hari ini. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti